warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baiklah anak-anakku kelas 6 yang Pak Iwan cintai. Untuk kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Pak Iwan dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Dan untuk pelajaran yang pertama ini kita langsung akan pelajari mengenai kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari adalah kalimat istighfar. Namun sebelumnya, supaya pembelajaran hari ini bermanfaat dan pelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum belajar kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Sudah siap untuk sikap berdoa? Baiklah anak-anak semua, sebelum kita berdoa, tunjukkan sikap yang baik untuk berdoa, karena berdoa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan duduk yang baik, dengan sikap yang baik, tangan diangkat dengan khusyuk, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan dengan kita panjatkan doa kehadirat Allah pada kesempatan pembelajaran hari ini, kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak semua, untuk pembelajaran yang pertama, nanti kita akan langsung pelajari mengenai kalimah thayyibah istighfar. Namun sebelumnya, tahan dulu, akan Pak Iwan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lalui nanti. Yang pertama, dengan mempelajari kalimat thayyibah istighfar ini, diharapkan kalian mampu memahami apa itu kalimat istighfar dengan baik. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi waktu kalian membaca istighfar. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu melafalkan dan menghafalkan kalimat istighfar beserta artinya dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui sampai beberapa saat ke depan. Anak-anak semua, langsung saja mari kita awali pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalimat istighfar. Apa yang kalian ketahui mengenai kalimat istighfar? Pernahkah mendengar kalian tentang istighfar? Ya. Apa itu kalimat istighfar? Silahkan ditelaah apa itu kalimat istighfar. Kalimat istighfar adalah kalimat yang merupakan kalimat tindakan untuk memohon maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat istighfar merupakan bentuk penyesalan atas kesalahan maupun dosa. Kesalahan maupun dosa itu tidak hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kesalahan itu ada dua. Jalurnya, kesalahan yang pertama yaitu kesalahan kepada sesama manusia. Kemudian ada kesalahan atau kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas tentang kesalahan itu, baiklah selanjutnya akan kita sampaikan mengenai lafaz istighfar. Sudah tahukah kalian bagaimana lafaz istighfar? Lafaz istighfar berbunyi astaghfirullahaladzim. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Apa artinya? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu lafaz kalimat istighfar. Kalimat istighfar ini dibaca untuk memohon ampun atau memohon maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan kepada sesama manusia. Contohnya,
ketika manusia itu bersalah, membuat kesalahan dengan orang lain, maka caranya yaitu manusia itu harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah kita membaca istighfar, maka kita harus meminta maaf kepada manusia yang bersangkutan. Untuk urusan maaf kita diterima atau tidak, istighfar kita diterima atau tidak, nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara istighfar yang kedua, yaitu ketika kita berbuat kekhilafan, kesalahan kepada Allah, maka caranya dengan beristighfar dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan yang kita perbuat lagi atau kesalahan yang kita perbuat lagi. Itu cara-cara beristighfar. Kemudian setelah kita tahu caranya beristighfar, apa hikmah istighfar? Apa manfaat istighfar itu? Kira-kira manfaatnya apa anak-anak semua? Manfaatnya yang pertama, dengan kita perbanyak membaca istighfar atau astaghfirullahaladzim, maka hati kita akan menjadi tenang. Kenapa hati kita tenang? Karena kita berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tentu saja namanya istighfar adalah memohon ampun, sehingga istighfar ini akan membuat dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu diberi kelapangan rizki. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, tentu saja rizkinya akan dimudahkan. Yang tidak kalah penting yang keempat, dengan kita perbanyak istighfar, yaitu akan memiliki sikap rendah hati. Akan memiliki sikap rendah hati. Apa yang dimaksud dengan rendah hati itu? Apa kira-kira? Rendah hati adalah sikap yang menyadari keterbatasan dirinya. Dia tidak merasa sombong. Dia tidak merasa sombong. Itu yang dinamakan rendah hati. Dengan rendah hati melatih kita untuk menjadi seorang pemaaf. Kemudian ciri-ciri anak yang rendah hati atau orang yang rendah hati. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri anak yang rendah hati, satu, dia tidak suka berambisi untuk menjadi terkenal. Ambisi untuk menjadi terkenal di dalam hatinya dipupus. Yang kedua, dia mau bergaul dengan fakir miskin. Seorang yang rendah hati, maka dengan siapapun, dengan orang kaya, orang miskin, dia akan bergaul dan tidak pilih kasih. Itu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang ketiga, yaitu senang membantu orang lain. Ciri-ciri anak yang rendah hati, dia akan gemar membantu orang lain. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang rendah hati atau anak yang rendah hati, yaitu gemar memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita, maka dengan sendirinya sebelum orang lain memaafkan, kita akan memaafkan orang lain tersebut. Itulah materi yang kita sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, untuk urusan istighfar ini telah dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah bangun tidur, Rasulullah ini selalu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah setelah bangun tidur membaca istighfar 100 kali. Rasulullah adalah orang yang maksum, dipelihara atas dosa-dosanya. Walaupun demikian, beliau tetap semangat untuk membaca istighfar. Untuk itu anak-anak semua, setiap saat, setiap waktu, marilah kita biasakan, kita hiasi lisan kita hiasi hati kita untuk senantiasa membaca istighfar. Karena begitu banyak hikmahnya yang akan sampai kepada kita. Baiklah anak-anak semua, sekiranya cukup sekian pembelajaran yang dapat Pak Iwan sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat
Dan jangan lupa sebelum kita akhiri, kesimpulan yang akan kita tarik untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, kalimat istighfar adalah kalimat yang bertujuan untuk memohon ampun atau memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat istighfar ini mempunyai banyak hikmah. Di antaranya hati menjadi tenang, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan kelapangan rezeki. Dan tidak lupa, dengan kita rajin beristighfar, maka sikap rendah hati akan senantiasa menghiasi hati kita. Baiklah anak-anak semua, demikian yang bisa Pak Iwan sampaikan. Untuk tugas buat kalian, yang pertama, kalian harus menghafal kalimat istighfar beserta artinya dengan baik dan benar. Jangan lupa dihafalkan. Yang kedua, tugas dari Pak Iwan, kalian harus biasakan membaca istighfar. Tadi sudah Pak Iwan contohkan, Rasulullah saja setiap bangun tidur membaca istighfar 70 kali. Mari yang dicontohkan oleh Rasulullah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak semua yang dapat Pak Iwan sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.